Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Orang-orang Yahudi itu diceritakan mereka itu ketika ada larangan mereka membantah. Maka disifati di situ di dalam Al-Qur'an, sami'na wa asaina. Dapat wahyu dari nabi mereka menyampaikan ini dilarang oleh Allah. Mereka hanya mendengar, setelah itu kami langgar itu. Itu karakteristik orang-orang Yahudi. Contoh, ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 292 Hijriah. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dulu orang Yahudi itu dihukum oleh Allah karena selalu melawan nabi mereka. Nabi mereka mengatakan ini haram, mereka lawan. Allah tetapkan kalian ibadah hari ini, mereka mau hari yang lain. Begitu orang Yahudi itu. Akhirnya Allah hukum mereka. Lemak yang ada di semua daging, lemak yang ada di semua daging hukumnya haram bagi mereka pada waktu itu. Dikatakan dalam riwayat, hurrimat alaihim asyuhum, diharamkan bagi mereka lemak, an yakuluha, untuk mereka makan, itu haram. Ketika nabi mereka menyatakan ini haram, mereka licik. Yang haram kan makan, jual gak haram. Akhirnya apa? Fajammaluha faba'uha fa'akalu athmanaha. Mereka kelola, ya, itu lemak dikelola. Setelah dikelola jadi bahan makanan, jadi cat, jadi macam-macam, dijual. Setelah dijual, uangnya mereka makan, mereka gunakan. Kata Nabi, la'anallah al-yahud, Allah melaknat orang Yahudi karena mempermainkan hukumnya Allah. Makanya dalam hukum kita, hukum Islam, sesuatu yang haram dikonsumsi, maka haram dibuat. Misalnya khamar, minuman keras, haram. Ketika Allah nyatakan haram meminumnya, maka para ulama sudah faham, bukan yang hanya minum saja yang haram, yang jual juga haram. Bukan hanya yang jual yang haram, yang buat juga haram, yang ngantar juga haram. Jadi rentetan. Tapi kalau orang Yahudi dicari siasat sampai jadi halal. Sampai jadi halal. Dulu 8 tahun yang lalu kami baca satu kitab hadis. Namanya Al-Mustafad min mubhamatil matni wal isnad. Ini kumpulan hadis-hadis mubham.
Hadis mubham itu hadis yang samar-samar maknanya, butuh al-bayan, butuh keterangan, penjelasan. Kitab ini kurang lebih ada 800 sampai 900 halaman. Ya. 800 sampai 900 halaman. 7-8 tahun yang lalu kami belajar kitab itu. Ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi. Lahir tahun 762 Hijriah, wafat 826 Hijriah. Nah, perlu diketahui Al-Imam Al-Iraqi ini ulama besar hadis dalam bidang hadis dan salah satu guru utama dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal, ya, kita kenal. Itu belajar kepada Imam Al-Iraqi. Berapa tahun? Dikatakan lazama Ibnu Hajar Al-Asqalani syaikhahu Aba Fadl Al-Iraqi 10 sinin. Ibn Hajar belajar kepada Imam Al-Iraqi 10 tahun. Nah, jadi kalau mau belajar ke ulama minimal 10 tahun. Ya, baru dianggap murid. Sebagaimana Al-Iraqi, Ibn Hajar belajarnya selama 10 tahun. Bagi mereka itu waktu yang singkat. Lazama, menggunakan kata lazama. Kata lazama beda dengan ta'allam. Kalau ta'allam belajar doang. Tapi istilah yang digunakan lazama, selalu melazimkan. Selalu bersama guru. Belajar. Ada khidmah juga ada, ya, menolong juga ada. Itu namanya lazama. Makanya digunakan lazama Ibn Hajar syaikhahu Aba Fadl Al-Iraqi 10 sinin. Ibn Hajar melazimkan kepada gurunya Al-Imam Al-Iraqi. Ini kitab kami pelajari 7-8 tahun lalu. Al-Mustafad min mubhamatil matni wal isnad. Menarik hadis tadi yang Allah melaknat orang Yahudi ketika diharamkan bagi mereka lemak, kemudian mereka memproses itu menjadi apa kata beliau? Menjadi cat. Jadi catnya mereka ketika lemak itu haram, mereka buat lemak itu menjadi cat. Dicat itu kapal, perahu, pakai lemak. Subhanallah, uang yang mereka dapat dari hasil jual itu, mereka membeli hal-hal yang haram. Jadi sudah haram itu lemak, uang yang didapat juga membeli hal-hal yang haram, beli khamar dan seterusnya. Bahkan ada yang membuat patung berhala lewat uang-uang yang mereka hasil jualan cat yang terbuat dari lemak. Nah, ini karakter orang-orang Yahudi, ya. Jadi yang dilarang itu pasti tidak baik, apalagi yang dilarang sampai kepada hukum haram. Ada kisah di zaman Nabi Musa. Ini kisah diabadikan di surat Al-A'raf ayat 163. Terkenal dengan Ashabus Sabt, ya, orang-orang pemilik hari Sabtu, atau disebut Ashabul Qaryah. Kemarin kita baca di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah kisah tersebut. Jadi di zaman Nabi Musa itu diceritakan ada satu kampung, lokasinya dekat pinggir pantai. Di situ yang dimaksud Laut Merah. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr ya'duna fi sabt. Tanyalah kepada mereka tentang satu kampung, penduduk kampung yang kampungnya itu berada di pinggiran pantai Laut Merah. Ya'duna fi sabt. Hari Sabtu itu sudah dilarang bagi mereka, tidak boleh memancing, tidak boleh kerja.
tapi khusus untuk ibadah di hari Sabtu. Tapi dilanggar oleh mereka. Ya'duna fi sabt. Yang dimana idz ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim sur'a. Hari Sabtu itu Allah Ta'ala khususkan untuk ibadah atas permintaan mereka. Al-Imam As-Sundi dikutip oleh riwayat Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang lahir 195 Hijriah, wafat 277 Hijriah, menyatakan innallaha ta'ala farada alaihim yaumal jum'ah fa'abau. Jadi Allah wajibkan kepada mereka ibadah, enak ibadah mereka 7 hari 1 kali tok. Kalau kita kan setiap hari. Ya, di zaman Nabi Musa, ini ceritanya zaman Nabi Musa. Bani Israel diwajibkan ibadah 7 hari hanya 1 hari. Hari Jumat, Allah pilih hari Jumat. Fa'abau. Mereka gak mau hari Jumat. Lihat tuh, padahal Allah tetapkan hukum. Kalian punya ibadah hari Jumat, kata Nabi Musa. Mereka serentak mengatakan, kami gak mau hari Jumat. Bilang ke Tuhan, ganti hari Sabtu. Sufhada. Sama Allah dilawan. Jangankan Nabi, Allah dilawan, Tuhan dilawan. Jadi sudah dikasih tawaran, kalian ibadah hari Jumat. Mereka tidak mau. Maunya hari Sabtu. Nabi Musa tanya, kenapa hari Sabtu? Sama saja kan ibadah. Innallaha lam yakhluq yaumas sabt syai'an faj'alha lana atau faj'alhu lana. Hari Sabtu itu kan Allah tidak menciptakan apa-apa. Jadi keyakinan mereka, Allah menciptakan alam semesta ini 6 hari. Dalam Al-Quran juga hal itu memang ada benarnya, ya. Al-Quran juga menyatakan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tapi keyakinan orang Yahudi secara akidah menyimpang di sini, yaitu Allah ciptakan alam semesta selama 6 hari, mulai dari hari Ahad. Jadi Allah ciptakan mulai hari Ahad, hari Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat selesai penciptaan. Hari Sabtunya Allah istirahat, kecapean. Hari Sabtunya Allah istirahat. Kenapa istirahat? Karena lelah menciptakan alam semesta. Adalah akidah yang mufsidah. Allah gak pernah lelah. Menciptakan segala sesuatu bagi Allah sama semuanya. Allah ciptakan semut dengan alam semesta, bagi Allah sama. Gak ada yang memberatkan Allah. Nah, karena hari Sabtu Allah libur, maka jadikan hari ibadah kita juga sesuai hari liburnya Tuhan. Hari Sabtu. Itulah kenapa di situ disebut ashabus sabti. Orang-orang pemilik hari Sabtu. Nabi Musa baik. Allah juga baik. Baik. Kalau mereka mau hari Sabtu, ya sudah, kita pindah saja. Bayangkan. Tapi Allah pindah itu hari ibadah mereka dari hari Jumat, pindahnya ke hari Sabtu. Disertai Allah berikan sanksi. Sanksinya apa? Konsekuensinya, ketika sudah dipindah hari Sabtu, kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali hanya ibadah. Mancing tidak boleh, kerja tidak boleh. Sebenarnya bahasa marah, ya. Allah murka, kan? Bagaimana makhluk ngatur Tuhan, kan kurang ajar. Makhluk mengatur Tuhan, mengatur Allah. Dibuatlah hari Sabtu hari ibadah mereka. Ternyata di hari Sabtu Allah memang berikan semacam azab, ujian kepada mereka. Makanya lanjutan itu kan dikatakan tuh, ya, la yasbituna
La yasbituna, di hari Sabtu itu ikan-ikan banyak di lautan. Sampai itu di pinggir-pinggir pantai penuh dengan ikan. Nah, mereka ini kan sudah perjanjian dengan Allah. Hari Sabtu gak boleh mancing, gak boleh kerja. Dilihat ikan banyak. Tapi kalau di hari yang lain ikannya gak ada. Ikannya itu ada ramai banyak itu di lautan ketika hari Sabtu. Hari Sabtu berlalu gak ada ikan. Itu sebenarnya uqubah. La ta'tihim, tidak datang ikan kepada mereka di hari itu. Kenapa tidak datang? Kadzalika, begitulah kami menguji mereka bima kanu yafsukun, karena mereka itu orang-orang yang fasik, melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah. Licik, mulai akal licik mereka berjalan di sini. Setiap Sabtu ada ikan banyak. Kan yang dilarang mancing hari Sabtu. Sekelompok dari mereka buat parit kecil, digali itu parit, di situ kolamnya mereka, masing-masing buat begitu. Jadi rencananya hari Sabtu ikannya datang, otomatis kan banyak masuk. Hari Ahadnya, hari Minggunya baru mereka ngambil. Maka ada yang buat parit, ada yang pasang jaring. Dipasang jaring, hari Sabtunya ikan masuk di situ, hari Ahadnya baru dia ambil. Nah, ini liciknya mereka, cari siasat yang tadinya haram sampai jadi halal. Terjadi protes di masyarakat tersebut. Sebagian masyarakat yang ada di situ mengatakan gak boleh, ini dosa, dilanggar. Kita sudah buat perjanjian hari Sabtu gak boleh mancing, gak boleh melakukan pekerjaan, hanya khusus ibadah. Kelompok yang melanggar ini mengatakan, ya kita gak mancing hari Sabtu, kita ngambilnya hari Ahad. Kita gak mancing, hari Ahad baru kita ngambil. Ya, tapi pasang jaring begini sama. Kelompok yang satunya bilang. Akhirnya kelompok ini hijrah. Kenapa? Takut nanti Allah turunkan bala, azab. Karena mereka sudah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelompok kedua juga tidak setuju. Ini gak boleh, ini salah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, dibuat pagar. Mereka tidak hijrah tapi tetap tinggal di situ, akan tetapi mengingkari hal itu. Dibuat pagar pemisah, ini kelompok yang melanggar, ini kelompok yang tidak melanggar, tapi tetap tinggal di situ. Jadi sudah ada 3 kelompok, yang satunya hijrah, yang satunya melanggar dan tinggal di situ, yang kedua melarang tapi tinggal bersama mereka. Apa yang terjadi? Setelah itu Allah turunkan azab pada mereka. Nah, kelompok yang sebelah ini kena juga. Makanya di dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham, kalau kalian datangi tempat turunnya azab di satu tempat, seperti di tempatnya Nabi Soleh punya kaum diazab, itu Nabi lewat, Nabi perintahkan ayo segera cepat-cepat lewati, tidak mau berlama-lama di tempat yang turunnya azab di situ. Maka dijadikan satu bab khusus, sunnah hukumnya menghindari tempat-tempat yang diturunkan azab di situ. Sekarang jadi wisata, ya, wisata ke Thailand, ada wisata sampai ke tempatnya siapa? Tempatnya Fir'aun. Wisata ke tempatnya kaum Lut. Wisata ke tempatnya kaum Thamud. Wisata ke tempatnya kaum 'Ad. Rasul lari dari tempat itu. Rasulullah lari. Jangan berlama-lama di situ. Bahkan ada sahabat yang mengambil air di sumur tersebut di kaum Tsamud, tempat kaum Tsamud mendapatkan azab, ada sumur di situ. Dia ambil air itu mau digunakan wudu. Rasul bertanya, "Kali kau ambil air di mana?" "Di sumur." "Di mana?" "Di tempat ini." Kata Nabi, "Situ tempat turunnya azab kepada kaum Tsamud. Tumpahkan air itu." Nabi tidak mau gunakan. Nah, jadi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak baik, kita tidak ikut melakukan, tapi hadir di situ. Khawatirnya kalau ada azab, kena juga kita. Sebagaimana kisah ini, dia mengingkari tapi tinggal sama mereka. Maka diturunkan azab kepada mereka. Apa azab yang Allah berikan? Allah kutuk mereka jadi apa? Jadi kera.
Walaqad alimtum alladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradah khashiin. Dan sungguh orang-orang yang melampaui batas di antara kalian, ya, pakai lam taukid, artinya orang Yahudi hampir semua meyakini cerita ini. Pakai lam taukid penegasan, sungguh kalian orang Yahudi tahu kisah ini, yaitu orang-orang yang melampaui batas dari kalian di hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, qiradah khashiin. Semua jadi kera. Ulama tafsir mengatakan jumlah mereka waktu itu yang dikutuk 70.000 orang. 70.000. Dulu saya berpikir mungkin itulah yang dimaksud manusia purba, ya. Homo sapiens, apalagi Meganthropus erectus, dan manusia purba. Bisa jadi itu. Tapi kalau kita enggak, dari Nabi Adam, enggak ada leluhur kita yang monyet, tidak ada. Leluhur kita semua ini, leluhur kita manusia, sampai ke Nabi Adam, manusia, kulluhum. Wa Nabi yang katakan apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Rasul mengatakan semua kalian manusia berasal dari Adam. Nabi Adam bashar, manusia, bukan monyet. Tapi kalau manusia purba monyet, teori ini kalau diterima bisa kita tarik, oh itu mungkin itu 70.000 orang yang dikutuk itu. Al-Imam Qatadah wa Ibnu Abbas mengatakan yang anak mudanya jadi monyet, yang orang tua-tuanya itu jadi dikutuk jadi babi, khanazir. Ja'ala minhum qiradah wa khanazir. Dijadikan di antara mereka ada yang berupa monyet, ada yang berupa babi. Jadi kutukan di zaman dulu, zaman sekarang sudah gak ada, insyaallah. Ya, karena Rasulullah hadir, hukuman-hukuman yang aneh-aneh di zaman dulu Allah angkat untuk menghormati Nabi Muhammad. Sampai orang-orang itu juga dapat rahmat. Kayaknya Allah kan katakan Nabi simbol dari rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi hadir sebagai kasih sayang. Kasih sayang Nabi diantaranya azab-azab yang mengerikan itu sudah gak ada lagi. Kalaupun ada itu kejadian yang langka, ya. Kejadian yang langka. Ada beberapa kitab klasik menyebutkan ada orang berubah jadi monyet karena menggunting lidah orang yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Itu ada, tapi tidak banyak. Tapi kalau di zaman nabi-nabi terdahulu, oh kontan azabnya. Langgar langsung. Nabi Lut punya kaum dibalikkan sampai ke dasar tanah. Ada yang dikirim api langsung. Ada yang dikutuk jadi monyet, dikutuk jadi babi. Ada ulama tafsir di Mesir, umur 8 tahun hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, usia 8 tahun matanya buta, permanen. Sampai meninggal matanya buta. Ahli pidato, ahli ceramah. Tapi sekolah sampai selesai. Lulusan Azhar. Namanya Syekh Abdul Hamid Kush. Antum buka di Google tuh luar biasa. Namanya Syekh Abdul Hamid Kush. Seorang ahli pidato, ahli tafsir, ngarang kitab tafsir. Judulnya Fi Rihabi Tafsir. Meninggalnya waktu sujud di hari Jumat. Lagi sholat sujud meninggal. Orangnya tegas. Masuk penjara di zaman Presiden Mesir zaman itu karena sering mengkritik pemerintah yang membuat kebijakan bertentangan dan termasuk yang sangat mendukung Palestina. Ya. Sehingga masuk penjara 2-3 kali maksudnya. Yang pertama 2 tahun lebih masuk penjara, keluar. Beliau ketika khutbah itu dihadiri 10.000 orang. Jamaah membludak sampai masjid renovasi. Jadi ada masjid tempat biasa beliau khutbah Jumat. Itu orang datang dari berbagai tempat, akhirnya tidak cukup itu masjid, direnovasi, diperluas lagi. Diperluas, tambah banyak lagi. Sampai 10.000 orang hadir setiap khutbahnya.
kaset-kaset diputar semua pidato beliau. Namanya Syekh Abdul Hamid Kush. Ada tafsir beliau, fi Rihabi Tafsir, mengatakan seluruh hewan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia dikutuk menjadi hewan tersebut. Situ ada monyet dan juga ada babi. Maka hukumnya haram dikonsumsi. Dan siapa yang memakan hewan yang sudah Allah nyatakan manusia dikutuk dengan hewan tersebut, maka secara psikis sifat hewan itu akan berpindah kepadanya. Jadi kalau makan itu monyet, sifat-sifat monyet akan masuk ke dia. Makan khinzir, sifat-sifat khinzir akan masuk. Makanya jangan heran kan, yang khinzir itu dimakan gak punya sifat cemburu, kotor, ya, tidak punya aturan, kaslan, malas. Semua sifat itu berpindah. Dan itu berdasarkan penelitian sesuai dengan ilmu kejiwaan. Sudah bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nah 70.000 orang ini dikutuk jadi monyet, jadi khanazir, jadi babi. Nah setelah itu ulama mengatakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Gak bisa diam. Nabi ingatkan kepada kita, ya, la tartakibu ma irtakabat yahud fayastahillu maharimallah bi'adnal hail. Wahai umatku, jangan kalian melakukan pelanggaran sebagaimana orang Yahudi melakukan pelanggaran. Ketika sudah dinyatakan oleh Allah ini haram, mereka cari cara sampai menjadi halal. Dengan apa? Dengan kelicikan mereka, dengan siasat mereka. Bi'adnal hail. Nah, wujubul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka kewajiban memerintahkan orang berbuat baik, mencegah kemungkaran hukumnya wajib dengan cara yang baik. Dan kemampuan berbeda-beda. Ada yang mampu merubah dengan tangannya. Ada yang mampu merubah dengan lisannya. Ada juga yang mampu merubah itu kemungkaran dengan hatinya. Doa. Nabi katakan di dalam hadis riwayat Muslim 204 Hijriah lahir, wafat 261 Hijriah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin mengatakan yang dimaksud di sini adalah as-salatin wal hukama, yaitu pemerintah. Pemerintah yang bisa merubah itu dengan apa? Dengan kekuasaan. Tangan di situ diumpamakan sebagai kekuasaan. Tapi kalau main hakim sendiri semua jadi rusak. Ya, yang ada akan kekacauan. Kecuali sudah pemerintah ini membiarkan itu dengan waktu yang cukup lama, maka harus ada satu tindakan yang tentu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang kita tinggal. Kalau tidak mampu juga dengan tangan, kata Nabi, fa illam yastati fa bilisani. Kalian tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Itu siapa? Al ulama, menyampaikan dengan ceramah, dengan pidato, wal wa'az wad du'at, para dai. Itu menyampaikan hanya sebatas dengan lisan. Kalau lisan juga tidak bisa, fa illam yastati fa biqalbih. Maka harus ada pengingkaran di dalam hati bahwa perbuatan itu perbuatan buruk. Nah, ini dikatakan oleh beliau al-asfiya wal ubad, para sufi dan para ahli ibadah. Mereka gak bisa merubah dengan kekuasaan. Mereka juga kadang-kadang sudah sibuk memperbaiki diri dengan ibadahnya, dengan wiridnya, gak sempat juga ngasih ceramah. Bagaimana mereka merubahnya? Dengan doa, kata beliau. Mereka berdoa agar itu dirubah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tiga ini tidak ada,
Wa dzalika adaful iman. Berarti orang ini imannya paling rendah. Lihat kejahatan tapi hatinya biasa-biasa saja. Kekuasaan dia tidak merubah dengan tangannya, dia tidak merubah dengan lisannya, bahkan dengan hatinya tidak ada pengingkaran, maka dia adalah orang yang imannya paling rendah. Ini hikmah yang pertama. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Dan kita kalau mendapatkan predikat umat terbaik harus melaksanakan ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi harus ingat, ada cara-cara yang diajarkan oleh ulama. Ada aturan-aturan, ada akhlak di situ dan niat yang baik. Niat paling penting. Yang ketiga, al-inad sayul khuluq. Keras kepala itu akhlak yang buruk. Sebagaimana mereka sudah dapat perintah masih dilawan. Itu namanya dalam bahasa agama kita al-inad. Al-inad, keras kepala, suka membangkang, melawan. Yang keempat, at-ta'ah salamah wal ma'siyah halak. Dalam ketaatan ada keselamatan. Di dalam kemaksiatan ada kebinasaan. Sebagaimana mereka maksiat, maka yang ada apa? Azab, kebinasaan. Kemudian hikmah yang kelima, kalau orang ini, lingkungan, semua ini tidak baik, tapi masih ada kesempatan kebaikan itu diterima, maka tidak masalah kita tinggal di situ. Artinya butuh waktu saja untuk merubah mereka jadi baik. Tapi kalau memang satu lingkungan ini semuanya menolak, dipastikan sudah gak akan diterima itu kebaikan, dan mereka melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang tidak baik secara terang-terangan ya. Jadi mengundang azab itu apabila dilakukan maksiat secara terang-terangan, jiharan. Dikampanyekan itu sehingga menjadi sesuatu yang biasa. Ini yang mengundang azab. Tapi yang sembunyi-sembunyi itu mudaratnya tidak lebih besar daripada yang terang-terangan. Antum bisa paham ya? Kenapa ulama ngotot kalau LGBT? Padahal banyak juga perzinahan di mana-mana. Beda. Dua-dua dosa besar. Tapi yang satu pakai kampanye, pakai dukungan, dan juga keluar daripada apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia, sesama jenis. Kemudian dikampanyekan sesuatu yang salah. Jika dikampanyekan, jika dipublikasikan, dan kita diam-diam saja, maka lama-lama yang salah ini jadi benar. Yang semacam inilah paling cepat mengundang azab, karena dilakukan terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi antara dia dengan Tuhan, kita gak perlu cari tahu, gak perlu tajasus. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi ketika terang-terangan, wajib juga kita harus menyampaikan dengan terang-terangan. Karena dalam sejarah yang seperti inilah turunnya azab. Nah, jadi kalau memang lingkungan ini sudah tidak baik dan kebaikan memang mereka tidak bisa terima, maka hijrah. Kalau tidak, nasibnya sama tuh. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa tersebut, azab turun, dia juga kena, padahal dia tidak melakukan kesalahan tersebut.